Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya dan teman-teman saya melakukan presentasi tugas mata kuliah Penelitian Operasional 2 dengan judul PPT yaitu Programming Linear dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Fitri Iftia Azhara dengan NIM D6220011. Ada saya sendiri yaitu Febi Jasminurta Putri dengan D6220059. Ada Novadila Paramita dengan NIM D6220064 dan yang terakhir ada Selvia Sekar Putri Andita dengan NIM D6220075. Untuk pendahuluan sendiri itu, pemrograman linear adalah teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, di mana tujuan adalah untuk mencari solusi terbaik dari suatu fungsi tujuan linear yang terkait dengan sejumlah variabel keputusan yang tunduk pada sejumlah batasan linear. Tujuan dari pembelajaran pemrograman linear adalah untuk memahami konsep dasar dan teknik-teknik yang digunakan dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah optimisasi linear. Untuk penerapan pemrograman linear sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan produksi, manajemen rantai pasokan, perencanaan transportasi, dan pengelolaan inventaris. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan pemrograman linear untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam proses produksi, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Untuk game teori sendiri adalah sebuah cabang dalam matematika dan ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi strategis antara para pemain dalam suatu situasi yang ditentukan oleh aturan tertentu. Tujuan dari game teori adalah untuk menganalisis keputusan rasional yang diambil oleh para pemain dalam situasi yang melibatkan konflik kepentingan, di mana hasil dari keputusan setiap pemain dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemain lainnya. Aturan permainan. Setiap game memiliki pemain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemain dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki kepentingan dalam hasil permainan. 2. Setiap pemain memiliki seperangkat strategi yang tersedia, yaitu aksi atau keputusan yang dapat mereka ambil. Strategi dipilih berdasarkan tujuan pemain dan prediksi mereka tentang tindakan pemain lain. 3. Setiap pemain memiliki informasi asimetris tentang situasi permainan. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi pribadi mereka dan prediksi tentang informasi yang dimiliki pemain lain. 4. Strategi dominan adalah strategi yang selalu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada strategi lain, tidak peduli tindakan yang diambil pemain lain. Dalam beberapa game, terdapat strategi dominan yang dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan. Kriteria permainan. 1. Suatu permainan dianggap setara jika setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk menang dan tidak ada pemain yang memiliki keuntungan yang tidak adil. 2. Terdapat persaingan antar pemain dan aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui. 3. Keseimbangan dalam permainan merujuk pada situasi di mana tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi mereka mengingat tindakan pemain lain
Selanjutnya yaitu soal dan penyelesaiannya. Nilai permainan akan bertambah sebesar konstan, namun nilai ini dapat disesuaikan kembali setelah solusi diperoleh. Penerapan variansi tiga masalah kampanye politik untuk mengilustrasikan pendekatan program linier ini. Pertimbangan kembali variasi tiga dari masalah kampanye politik setelah strategi dominasi, tiga untuk pemain satu dihilangkan. Bisa dilihat pada tabel 15.6. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel pembayaran yang dikurangi pada awalnya, tidak jelas apakah nilai permainan fee adalah non-negatif atau ternyata memang demikian. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa fee lebih dari sama dengan 0 dan lanjutkan tanpa melakukan penyesuaian apapun yang dibahas pada paragraf sebelumnya. Untuk menuliskan model umum adalah entry pada baris I dan kolom J pada tabel 15.6. Untuk I sama dengan 1,2 dan J sama dengan 1, 2, dan 3. Model yang dihasilkan adalah maksimalkan X3. Untuk 5X kuadrat, min X3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, min 2X plus 4X kuad 4X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. 2X1 min 3X2 min X3 lebih dari 0. X1 plus X2 lebih dari 0. X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0 sehingga sama dengan 1. Dan penerapan metode simplex pada permasalahan program linier ini atau setelah menambahkan batasan X lebih dari 3 sama dengan 0 menghasilkan X sebagai solusi optimal dapat dilihat pada tabel 15.5.9. Akibatnya, seperti yang ditemukan melalui prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimal adalah X1, X2 sama dengan 0, dan nilai permainannya adalah V sama dengan X. Metode simplex juga menghasilkan solusi optimal untuk permasalahan ganda atau diberikan selanjutnya, yaitu Y sama dengan 0, Y sama dengan Y2, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,1. Masalah ganda dari soal sebelumnya hanyalah model pemrograman linier untuk pemain 2 atau yang memiliki variabel Y1, Y2, Yn, Yn plus 1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini. Lihat pada soal 15.5.7. Dengan memasukkan nilai PIY dari tabel 15.6, model ini adalah maksimalkan Y4 untuk 2U2 plus 2UZ min Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 min 3U min ZU4 kurang dari sama dengan 0, U1 plus U2 plus UZ sama dengan 1. Dan Y1 lebih dari 0, Y2 lebih dari 0, dan Y1 lebih dari Y3 lebih dari 0.
Mungkin cukup sekian presentasi dan pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.